Karate, Kihon, Kata, Kumite. Hup, hup, hup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ketemu lagi dengan Pak Septa. Nah, kita sudah lama ya tidak ketemu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam setiap hari kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini materi kita yaitu karate. Nah, untuk anak-anak silahkan disiapkan bukunya, mass media seperti ini. Nah, ya, yang sudah punya, nah, pasti semuanya sudah punya, ya kan? Nah, di sini sebelum Pak Septa ke karate, Pak Septa ingin bercerita dulu bagaimana sih sejarah karate itu kok bisa masuk ke Indonesia. Sejarahnya gimana? Nah, pertama, pada zaman dahulu sudah tahun lama lah, tahun lawas kan. Itu banyak mahasiswa dari Indonesia yang belajar ke Jepang. Ya, mereka di sana tujuannya belajar tentang ilmu pengetahuan. Ya, tanpa disadari bukan hanya ilmu pengetahuan saja, ternyata budaya Jepang pun juga ikut mereka pelajari. Nah, terutama di sini yaitu karate. Setelah selesai dengan studinya, mereka pulang ke Indonesia dan membentuk perkumpulan yang namanya Forky. Nah, ini gambarnya di bukumu ini di halaman 53. Nah, apa itu Forky? Yaitu Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia yang diresmikan pada 10 Maret tahun 1964 di Jakarta. Nah, itu cerita singkatnya. Nah, di sini kita tidak mempelajari tentang bakbuk karate, ya kan? Nah, kamu cukup mempelajari tentang ini. Yang pertama, teknik utamanya, ya. Teknik utamanya dalam bahasa Jepang yang pertama yaitu Kihon, yaitu teknik dasar. Apa aja itu Kihon nanti kita pelajari. Yang kedua yaitu kata. Kata itu jurus. Ya. Terus yang ketiga yaitu kumite. Kumite pertarungan. Ya. Pertarungan biasanya dilakukan oleh dua orang, ya kan? Nah, dalam suatu gelanggang. Nah, di sini kalian cukup mempelajari tentang teknik dasarnya saja, yaitu Kihon. Ya. Silahkan disiapkan bukunya, yaitu buku mass media yang Pak Septa tadi perlihatkan di halaman 53 yang ini. Ya, teknik Kihon atau teknik dasar. Ya, untuk teknik Kihon atau teknik dasar itu dibagi dalam beberapa macam, yaitu pertama dachi, yaitu kuda-kuda, suki, pukulan, uke, tangkisan, dan geri, yaitu tendangan. Di sini yang pertama kita pelajari yaitu teknik kuda-kuda atau dachi. Nah, teknik kuda-kuda yang pertama kalian bisa lihat di gambar ini, seorang anak kecil sedang melakukan teknik dasar yaitu Heisuko Dachi. Ya, posisinya seperti ini di halaman 53. Ya, kedua tangan mengepal di kanan dan kiri, kedua kaki rapat, kepala lurus atau pandangan lurus ke depan. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua yaitu Musubi Dachi. Nah, Musubi Dachi yaitu lanjutan dari yang pertama tadi. Ya. Di sini tangannya setelah mengepal dibuka sedikit, ya. Kedua tumit membuka sekitar 45 derajat. Terus yang ketiga yaitu Uchi Hachihi Dachi. Ini kelanjutan dari Musubi Dachi, ya kan? Kamu bisa lihat di sini bedanya apa? Di sini kakinya masih rapat, yang bawah sudah dibuka.
Terus yang keempat yaitu Heiko Daji. Ya, di Heiko Daji ini dilakukan dengan posisi kaki dan bahu sama lebar, serta kedua tumit pada posisi sejajar. Ini kelanjutan dari Ichi Hachiji Daji tadi, yang nomor 3. Terus yang nomor 5, yaitu dilakukan dengan posisi kaki ditekuk ke depan dan kaki belakang lurus sementara pinggul dan bahu tetap menghadap ke depan, yaitu teknik apa namanya? Zenkutsu Daji. Ya, ini adalah teknik dasar yang pertama, yaitu kuda-kuda. Nah, di sini kuda-kuda itu sebenarnya apa sih gunanya? Ya, kuda-kuda yaitu awalan sebelum melakukan teknik karate, ya kan? Terus selanjutnya Zuki, yaitu pukulan. Untuk Zuki ini ada beberapa macam pukulan. Kamu bisa lihat di halaman 56. Yang pertama yaitu Gyaku Zuki atau pukulan kebalikan. Nah, di sini kamu bisa lihat posisi tangan lurus, tangan kiri mengepal agak ditarik ke belakang sedikit. Nah, kedua kaki agak condong ke depan. Ini kelanjutan dari teknik dasar yang pertama tadi. Terus yang kedua, Urazuki atau pukulan punggung kepalan. Nah, posisinya gini ya, dari bawah ke atas. Ya, memukul lurus ke depan atau kepalan tangan dihadapkan ke dalam atau ke atas sasaran. Pukulan ini adalah bagian tengah atau bagian sisi badan. Jadi pukulannya ke sini, ke atas ini, agak menyamping, ya kan. Terus yang ketiga yaitu Awasezuki. Nah, di sini kamu bisa lihat gambarnya, atau pukulan serentak. Nah, pukulan serentak ini yaitu pukulan yang dilakukan secara bersamaan dengan memanfaatkan kekuatan tubuh. Jadi kedua tangan maju bareng, ya kan? Kanan kiri maju bareng. Kekuatannya double. Kalau kena lawan pasti glimpung, ya kan? Selanjutnya Yamazuki atau pukulan menggunung. Nah, pukulan menggunung ini jika kamu pernah lihat filmnya Jet Li, ya kan? Nah, ini ada di Ip Man 3 kalau tidak salah. Nah, kamu bisa search di YouTube. Pukulan menggunung atau Yamazuki yaitu dilakukan dengan kedua tangan mengepal, memukul bersamaan dengan posisi tangan satu di atas, satu di bawah. Kamu bisa lihat di halaman 57, gambar 4.10. Nah, itu tadi adalah gerakan pukulan. Selanjutnya ada gerakan tangkisan atau bahasa Jepangnya uke, ya kan? Kalau bahasa Jawanya nangkis, ya kan? Di teknik uke atau tangkisan ini ada 3 teknik tangkisan. Yang pertama ada gedan bare atau tangkisan bagian bawah. Kamu bisa lihat di gambar. Di gambar itu kan cuma gini. Sebenarnya ya dari sudut atas ke bawah. Jika ada yang memukul, ditangkis ke bawah. Ini adalah gedan bare. Terus yang kedua, cudan ude uke, yaitu tangkisan bagian tengah atau soto uke bagian dari luar. Nah, di Jepang juga ada ya ternyata soto uke, ya. Bukan hanya di Indonesia ya, di Jepang juga ada soto uke, ya kan. Kalau di Jawa soto ayam, ya kan. Di gerakan soto uke atau cudan ude uke, yaitu gerakannya kamu bisa lihat di sini, yaitu tangkisan yang digunakan untuk mematahkan serangan. Nah, berarti tangkisan saat orang memukul, ya kan, nangkisnya begini, ya kan. Dari kalau menggunakan tangan kanan dari sudut kiri dibuang ke kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga ada jodan uge uke atau tangkisan angkat bagian atas. Tangkisan ini
yang digunakan untuk mematahkan serangan lawan dari bagian atas. Berarti gerakannya ini ya, gini ya kan. Jika seorang memukul dari depan dari atas, mau menjitak titik tangkis seperti ini ya kan. Nah, itu kamu bisa praktekkan, tapi hati-hati. Terus selanjutnya ada geri. Nah, apa itu geri? Geri itu bukan wafer ya. Geri itu adalah teknik tendangan. Kamu bisa lihat di halaman 59. Nah, teknik tendangan dibagi menjadi berapa ini? Menjadi 5. Nah, yang pertama yaitu maegeri. Nah, kamu bisa lihat di sini ada anak yang sedang menendang dengan posisi maegeri, yaitu tendangan yang paling dasar. Nah, paling dasar berarti yang paling bawah, ya kan? Terus yang kedua yaitu tendangan kawashigeri. Nah, kamu bisa lihat di sini tendangan kawashigeri, ya kan? Kalau di Jawa apa ini? T, tendangan T, ya kan? Nah, biasanya seperti ini, ya kan? Mawashigeri yaitu melingkar atau memutar. Nah, berarti badannya memutar sambil menendang. Ini mirip tendangan sabit tapi tidak terlalu rendah. Kalau tendangan sabit kan rendah. Terus hisageri. Nah, di sini beda. Kalau tadi yang atas mawashigeri tadi kakinya lurus, kalau hisageri yaitu menggunakan lutut. Itu tendangan yang dilakukan dengan lutut, ya kan? Nah, ini kalau bahasa Jawanya dengkul, ya kan? Kamu bisa lihat pada halaman 60 ini. Terus selanjutnya yaitu kakatogeri, yaitu tendangan yang menggunakan tumit. Nah, apa itu tumit? Apa? Tumit itu kalau di bahasa sini yaitu tungkak, ya kan? Nah, itu lebih mudah kan dicerna, ya kan? Di sini tendangan ini juga disebut sebagai tendangan kapak. Langkah-langkah untuk melakukan kakatogeri yaitu tarik salah satu kaki dari luar, kemudian diangkat setinggi target, ya kan? Berarti posisi kakinya di bawah. Nah, posisinya dari samping kanan memutar ke kiri menggunakan tumit. Ini biasanya sasarannya adalah betis atau kaki tungkai bagian bawah. Selanjutnya ada tobigeri, yaitu tendangan ke depan dengan disertai dengan lompatan. Nah, seperti ini. Kakinya lurus, bagian sasaran menendang yaitu ujung kaki. Di sini disertai dengan lompatan, ya kan, supaya tenaganya maksimal. Sasaran ini biasanya mengarah ke dada atau kaki depan. Ya, di sini kita sudah sedikit mempelajari tentang gerak dasar karate atau kihon, mulai dari tendangan, tangkisan, pukulan. Terus yang pertama tadi adalah kuda. Nah, ini sebagai sekedar pengetahuanmu aja ya. Kamu di rumah jangan mempraktekkan tanpa sepengetahuan orang tua. Terus untuk teknik ini tidak usah kamu praktekkan di luar rumah atau di luar sekolahan. Contohnya, kamu menggunakan teknik tobigeri, ya kan? Aku sudah mempelajari teknik tobigeri, aku akan mempraktekkan ke temanku. Wah, bisa kan? Nah, temanmu pasti akan kesakitan. Itu tidak perlu dilakukan. Kamu cukup tahu nama gerakannya saja. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan halaman 63 sampai dengan 64, ya kan, penilaian pelajaran. Nah, kemarin ini sudah kamu rangkum, ya kan? Nah, dibaca lagi rangkumannya, ini dikerjakan di buku tugas, terus dikumpulkan pada waktunya. Nanti kalau sudah sampai sekolahan akan Pak Septa koreksi. Nah, dari sini mungkin Pak Septa cukup sekian.
saya ingatkan lagi, jangan sembarangan menggunakan teknik-teknik ini ya kan. Kelihatannya sederhana, tapi kalau kena temanmu pasti rasanya sakit juga. Ya, kamu cukup tahu, cukup mengenal, ya boleh dipraktekkan, tapi jangan disasarkan ke teman, keluarga atau orang terdekatmu. Ya, tetap jaga kesehatan, terus berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan semuanya kembali ke normal sedia kala, walaupun ini sudah new normal. Nah, dari Pak Septa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terus tadi pesan Pak Septa sudah, Pak Septa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja.